Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi qudratihi tasirul kainat wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul ardina was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyadu bi afdalil ayati wa akramil mu'jizat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala qudwatina wa munqidhina minan nari nabiyyina Muhammad Sayyidis Sadat wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi dzawil khususiyati wal hasanati wal karamat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma ahadan minna wa la fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqa fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'adu faman arada buhbuhatal jannah falyalzimil jama'ah. Shadaqallahul adzim. Para asatidz yang saya hormati, para murabbi, zu'ama, tokoh masyarakat, seluruh pengurus masjid dan mushola se-Bojonggulur, terlebih DKM Masjid Jami Al-Munawwarah, wabil khusus akhi fillah al-karim al-ustadz al-fadil ad-da'i al-muballigh al-murabbi al-muallim al-ustadz Kiai Haji Nur Yahya matta'anallahu bituli hayatihi wa nafa'anallahu bisairi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Segenap para hujjaj, para orang tua, para kiai, semuanya yang saya banggakan, para calon penduduk surga, dan para orang-orang yang beriman tentunya, yang insya Allah dengan kegiatan semacam ini kita semua bisa merubah dunia dari hal-hal yang positif menuju yang negatif. Karena sholat subuh berjamaah ini menentukan dunia dan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Orang muslim banyak, tapi mukmin sedikit. Sehingga ada yang mengatakan kalau Anda ingin melihat orang-orang Islam, maka silahkan datang waktu Jumatan. Tapi kalau Anda ingin melihat orang-orang yang beriman, silahkan ke masjid waktu subuh. Ada berapa? Ini alhamdulillah. Orang yang menegakkan sholat subuh berjamaah
Ini adalah orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala, diberikan iman yang kuat. Amin. Saya lihat kayaknya pada belum sarapan. Kalau saya agak lemes, mohon maaf. Sudah jauh dari buaran Klender saya. Ditelepon, WA sama Ustaz Nur Yahya, nggak dijemput lagi. Pasti pulang juga nggak diantar. Tapi saya semangat, selain dipanggil subuh. Acara apa? Sulit, subuh keliling, siap. Namanya subuh keliling, penceramah harus sholat subuh. Dan juga harus berjamaah, betul nggak? Sudah jadi imam lah kita. Dan kunutnya saya tambah kunut nazilah. Ini masa musibah sekarang. Ada kunut subuhnya iya, kunut nazilahnya iya. Tolak balak penting. Sekarang masa-masa yang disebut dengan banyak masaib, banyak musibah, pertanda kiamat sudah dekat. Tanda-tanda kiamat dalam hadis sudah lengkap. Tinggal nunggu hari hanya saja. Tolong sabar dong. Jangan terburu-buru. Makanya ada doa tolak balak, ada kunut nazilah. Sekarang ada varian baru dari virus COVID-19, namanya popcorn atau Omicron atau saya kasih tahu orang-orang yang beriman, kita semua ini, dan orang-orang yang menegakkan sholat subuh terlebih berjamaah, insya Allah aman. Virus itu pilih-pilih. Kenapa? Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir, iman akan mengalahkan segalanya. Betul nggak? Iman akan mengalahkan semua hal-hal yang negatif. Karena langsung pancarannya dari nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang rajin sholat berjamaah terlebih subuh tidak pernah takut kepada siapapun. Waspada harus. Yang tantang rajin sholat subuh kemudian kita mana sih virusnya? Oh, kena bener. Virus itu tidak mematikan, enggak? Benar, saya kasih tahu nih. Virus itu bahaya, iya. Mematikan enggak? Buktinya banyak yang sembuh. Betul enggak? Ragu-ragu kan? Betul enggak? Mati itu pasti setiap makhluk hidup. Dan mati itu satu, sebabnya banyak. Ada yang sakit-sakitan, gak mati-mati. Gak pakai sakit, tahu-tahu mati. Ada gak? Karena mati itu kata orang Arab begini, al-mautu mas'alatun ghaibiyah. Kalau cari ngomong al-mautu utawi mati iku mas'alatun perkara ghaibiyah kang bangsa gaib. Gak ada yang tahu, mysterious problem. Ini Pak Hasan masih ingat ya? Alhamdulillah. Yang tukang nyodeng, yang punya MNC, alhamdulillah. Walaupun pakai masker juga saya tahu, karena wajah orang baik itu ketahuan, bercahaya. Alhamdulillah. Al-mautu mas'alatun ghaibiyah. Mati itu misterius problem, nggak tahu kapan dan di mana. Bener ini. Muda mati dulu banyak, tua belakangan nggak sedikit. Tua mati dulu, emang pantasnya begitu. Muda belakangan wajar. Nggak sakit, nggak kenapa-apa, tahu-tahu mati. Sakit-sakitan bertahun-tahun, nggak mati-mati. Pagi ngobrol, siang mati. Siang ngobrol, sore mati. Sore mati, malam ngobrol. Ini yang rohnya penasaran, benar. Yang disebut pemudi itu ada. Silakan baca kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Silakan buka kitab Tadhkirah lil Qurtubi
Silakan buka kitab Syarhus Sudur li Suyuti, itu tentang gaib, tentang nyawa, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang kuburan. Udah kalau udah baca kitab 3 itu, insya Allah berteman dengan pemedingnya. Ada jin, ada malaikat, ada syaitan, ada iblis. Masya Allah. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Jadi hidup ini manusia ada pada beberapa alam. Secara tafsil ada 5, tapi secara ijmal ada 3. Pertama, alam arwah. Kedua, alam dunia. Ketiga, alam akhirat. Ini ijmal, global. Di tafsir dirinci ada 5. Yang pertama, alam arwah. Yang kedua, alam dunia, tapi ada muqaddimahnya, yaitu apa? Alam kandungan. Ya kan? Kemudian yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam kubur. Ini muqaddimah akhirat. Yang kelima, alam akhirat. Nah, kita ini sekarang ada di masjid. Jadi dulu udah pernah ceramah di sini, saya kalau nggak salah di depan waktu itu, betul. Al-Munawwarah. Dan namanya nggak berubah. Alhamdulillah tetap. Sebab ada masjid di Pisangan Baru itu setiap ganti pengurus ganti nama. Bener banget, percaya. Silakan cek. Dulu namanya At-Taubah. Ganti pengurus disebut At-Taqwa. Terus ganti pengurus lagi At-Taubah lagi. Ya Allah. Masjid dianggap apa namanya? Kayak PT. Sekarang At-Taubah lagi sekarang. Saya isi juga ceramah di sana. Kalau di sini alhamdulillah udah 10 tahun saya waktu itu. Tetap Al-Munawwarah. Insyaallah jangan dirubah karena ini nama dari awal kan. Alhamdulillah dan tidak ada niat untuk merubah, saya yakin. Saudara yang saya hormati, sekarang kita di Masjid Al-Munawwarah. Ini alam dunia. Dan sebentar lagi akan selesai di dunia. Akan ditutup oleh Allah. Berganti dengan alam akhirat. Bagi orang yang beriman tidak pernah ragu sedikit pun. Tapi bagi orang-orang yang otaknya, ilmunya, pemikirannya terkontaminasi, di situ ada polusi, di situ ada hal-hal yang bikin kacau pikirannya, dia bilang akhirat belum jelas. Yang nyata adalah dunia. Semua diukur dengan akal dan ilmu. Padahal kalau kita kaji secara syariat pun kita akan bisa menyimpulkan kenapa disebut dunia? Karena ada akhirat. Kenapa disebut dunia? Karena pendek umurnya. Dan sekarang sudah tua, dunia akan tutup. Kita pun akan mati. Dan itu pasti. Dan orang itu nanti meninggal dunia bagaimana kebiasaan waktu hidup. Nabi katakan, yamutul mar'u ala ma'asha alaihi. Ini enggak imbang banget. Pembaca bener-bener nyebutnya Allah. Ngeledek. Kalau orang Aleppo itu nyebut nama Allah kenceng banter. Allah. Makanya orang Aleppo sehat-sehat, kuat-kuat. Konflik tiap hari, tapi tetap eksis. Itu Aleppo itu. Aleppo itu bahasa barat, orang barat nyebut. Kalau orang Arab menyebutnya apa? Halab. Ha, lam, ba. Halab. Bukan kalab, bukan. Halab. Kalau halab itu Aleppo. Kalau kalab, nah itu yang menggonggong. Kalau qalb, hati. Beda-beda. Beda awalnya doang itu. Ha, kaf, kemudian qaf. Kalau halab, Aleppo. Madinatul Halbin,
Aleppo City. Orang barat gak fasih memang. Beda sama orang Indonesia, orang Jawa ini fasih, medok. Mau kemana lu? Mau ke Bogor. Di Bogor ke Bandung, bolak balik sampai babak belur. Buatnya tebel banget. Orang barat kagak fasih. Coba yang pernah belajar bahasa Inggris di sekolah, tulisan beda dengan pelafalan. Teacher dibaca teacher, capital disebut capital. Apalagi bahasa Arab mereka gak fasih. Halep, Aleppo, Syam, Syria, Qahira, Kairo, Iskandaria, Alexandria, Iskandar, Alexander, Yusuf, Yosef, Daud, David, Ibrahim, Abraham, Ismail, Samuel, Sulaiman, Solomon, Durrahman, Doraemon. Orang barat begitu. Orang barat. Luko, Lukas, Matta, Matius. Itu Injil tuh. Yang ada 4 kan? Lukas, Matius, Yohanes, Markus. Itu bahasa Arabnya Pak. Luko, Matta, Yohana. Ya, kemudian Lukas, Matius, Yohanes, Markus. Itu bahasa Arabnya begitu. Yang nggak disebut dalam itu, yang asli dan original, Barnabas. Bahwa itu yang menyebutkan kenabian Nabi Isa, kenabian Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Isa bukan Tuhan dan juga bukan anak Tuhan, tapi anak Siti Maryam yang tanpa bapak. Kok bisa? Jangankan tanpa bapak, wong tanpa bapak, tanpa mak juga bisa. Betul kan? Siapa? Siti Hawa. Siapa? Nabi Adam. Dua-duanya tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gumpal tanah. Kemudian Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam satu sebelah kiri. Dua-duanya tanpa ayah, tanpa ibu. Kok bisa? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas apa yang Dia kehendaki. Tinggal mengucapkan kun fayakun. Alhamdulillah nggak ada yang ngantuk, kaget, apalagi yang latah, bahaya. Kuntilanak. Persis orang Semarang saya ceramah di Bapak Ibu, nggih Pak Yai, Nabi kita itu pindah hijrah saking Mekah dumugi Mediun. Mekah Madinah. Kembali kepada hadis dah. Yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi. Seseorang itu nanti akan meninggal dunia bagaimana kebiasaan waktu hidup. Ini yang biasa sholat jamaah nih, dipastikan insya Allah meninggal dalam keadaan sholat jamaah. Amin. Orang yang beriman meninggalnya amin juga. Supaya berani. Ini kalau nggak beriman mana mungkin? Rata-rata takut mati semua kok. Betul nggak? Betul. Orang itu nanti akan meninggal dunia bagaimana kebiasaan waktu hidup. Biasa baca Quran, meninggal dalam keadaan baca Quran. Diamini. Surat As-Zumar tadi ayat-ayat terakhir. Masya Allah. Wasifal ladzina kafaru ila jahannam zumar hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Tapi ketika wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim, ya, wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumar hatta idza ja'uha, ada wawunya wa futihat. Coba membedakan antara orang kafir yang digiring masuk neraka itu langsung bleng gitu. Ketika digiring orang-orang yang bertakwa masuk surga, pelan-pelan, wa futihat, halus, ada wawunya. Enggak langsung dicorokin begitu enggak, tapi dipersilahkan. Assalamualaikum tibtu fadkhuluha khalidin. Luar biasa. Yang biasa membaca tasbih, tadi subhanallah, nabi subhanallahil azim, astagfirullah, meninggal dunia dalam keadaan membaca tasbih.
Yang biasa berangkat ke Mekah meninggal dunia di Mekah. Mbah Maimun Zubair setiap tahun berangkat haji, wafat di musim haji. Emang begitu. Yang biasa mancing. Nyebur bisa. Kalau mancingnya mancing kayak wali, ya baca tasbih, baca hamdalah, baca hauqolah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula illa billahil azim kan. Meninggal husnul khotimah. Ini mancing bengong. Mikirin masalah keluarga, mikirin ekonomi, besar pasak daripada tiang, ya mancing dah, daripada pusing mancing bengong, mikirin nyebur. Biasa banting kartu, nah ini. Biasa judi, biasa mabuk. Itulah nanti dalam keadaan seperti itu orang akan meninggal dunia. Maka supaya husnul khotimah, biasakan untuk berbuat baik. Insya Allah dipastikan husnul khotimah. Gak mungkin orang yang rajin iktikaf di masjid meninggal dalam keadaan main judi, gak mungkin. Sebaliknya orang yang biasa mabuk, gak mungkin dia meninggal dalam keadaan sujud di masjid. Kecuali dia tobat sudah dan masuk masjid, sujud, diterima tobatnya oleh Allah dan meninggal dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan setelah kematian nanti akan ada yang namanya alam kubur muqaddimah. Alam akhirat muqaddimah. Kemudian alam akhirat itu nanti ada 2 tempat, surga dan neraka. Gak ada 3, gak ada, hanya 2. Gak seperti paham Mu'tazilah yang mengatakan bagi orang yang beriman, yang melakukan dosa, ditimbang antara perbuatan baik dan perbuatan buruknya, imbang. Nanti tempatnya bukan di surga dan bukan di neraka, tapi tempat yang ketiga, yaitu bukan surga, bukan neraka. Lalu apa? Dia gak tahu. Ahlus sunnah wal jamaah bukan demikian. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa tempat hanya ada 2. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Allah. Masih lumayan lah suara. Saya ini mubalik sudah gak muda lagi. Sudah gak muda lagi. Tapi belum begitu tua sih. Umur baru gocap. Bagi orang tua bilang baru gocap, bagi anak muda udah gocap. Artinya ya muda enggak, tua juga belum begitu tua. STW. Itu perempuan saya. Saudara yang sebut, tapi masih alhamdulillah lah kalau untuk suara namanya ini fadl dari Allah, diberikan suara saya alhamdulillah. Ya kata orang sih lumayan. Jawab saya ini sedikit punya kelebihan. Saya kalau ke Mekah haji umroh pasti mendapatkan kesempatan walaupun 1 kali menjadi imam di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Bukan penceramah sembarangan. Cuman jamaahnya itu hanya rombongan saya. Ustaz Samsudin. Nah. Saudara yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali bahwa satu kelompok ada di surga. Tadi itu orang-orang yang bertakwa. Satu kelompok lagi di neraka sa'ir. Disebut sa'ir tapi maksudnya neraka. Min itlaqil juz wa iradatil kull. Jadi maksud itu neraka. Neraka itu ada banyak nama. Ada neraka jahim, neraka jahannam, Sakor, Wail, Dahawiyah. Surga juga banyak. Ada surga Firdaus tertinggi. Dan kita orang yang beriman dianjurkan kalau mohon kepada Allah tentang surga itu minta yang paling tinggi. Jangan doanya cemen banget, ya Allah masukin dong ke surga. Di emperan dah. Di emperan gantungan kemudian lepas nyebur juga tak.
Minta yang paling tinggi. Idza sa'altumul jannata fas'alu al-firdaus. Kalau engkau minta surga, kata Nabi, minta yang tertinggi itu surga Firdaus. Umpama enggak kabul, turun dikit, surga Jannatul Na'im atau Jannatul Ma'wa atau Jannatul Adn atau Darussalam atau Khulud. Jangan seperti tadi doa itu di emperan surga. Emang surga ada emperan? Saudara yang saya hormati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij. Iya. Tapi adalah kelompok yang disebut Al-Firqah An-Najiyah. Kelompok yang selamat. Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Islam pecah menjadi 73 golongan. 72 neraka. Yang satu inilah yang selamat dari api neraka, yang disebut Firqah Najiyah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu kelompok yang menjalankan sunnahku pada hari ini, kata Nabi, dan juga sunnah sahabat-sahabatku. Sunnah Nabi juga sunnah sahabat Nabi. Quran, hadis itu pegang benar-benar, jangan Quran dia hadis enggak, itu ingkar sunnah namanya. Ada, saya pernah kedatangan kamu pakai imamah putih selebar Vespa, selebar tampak, pakai gamis, bahasa Arab dulu. Dialognya bahasa Arab. Padahal orang asli Lamongan, Jawa Timur. Dia pernah lama di Malaysia, pernah di Mesir. Diajak ngomong bahasa Indonesia nggak mau ya, terus bahasa Arab. Orang nggak paham. Quran lagi, kan cakep itu bahasa Qurannya apa namanya, dalilnya Quran terus. Tapi saya tanya, saya selidiki, ini anti hadis nih orang. Berarti ingkar sunnah. Nggak taunya bener. Dia mengakui ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW yang asli Mesir, tinggal di Amerika, namanya Rashad Khalifah. Silakan buka, ada itu. Ini orang ahli tafsir. Rashad Khalifah ini ahli tafsir bahasa Arab Mesir. Di Mesir itu, Pak, jangankan orang tua, anak kecil semacam itu fasih bahasa Arab. Ini ada begini ini di Mesir, Saudi, masa berbahasa Arab. Ya, apalagi ustadz-ustadznya. Ini ada Rashad Khalifah, ahli tafsir, ahli Quran, apal Quran beliau, dan bisa merumuskan tentang kehidupan ini dalilnya langsung dari Quran. Cuman anti hadis. Ini dalam ingkar as-sunnah. Nah, itu tidak benar. Sunnah ini adalah merupakan representasi daripada Al-Quranul Karim, penjabaran tentang Al-Quranul Karim yang sifatnya masih global. Kok kemudian kalau bahasanya dianteni, kok anti hadis, nggak benar. Nggak mungkin kita paham tentang Quran kalau nggak ada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi katanya belum bisa mengejawantahkan tentang masalah rahmatan lil alamin, maka perlu Nabi lagi. Dia ngaku sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Jadi di Mesir ada, di Mekah pun ada dulu zaman Nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab, Sajjah Tamimiyah, Tulaihah bin Khuwailid. Di Mesir ada Rashad Khalifah. Di Indonesia banyak, tapi udah tobat semua, alhamdulillah. Ada ditangkap polisi, Nabi tangkap polisi, Jibrilnya juga udah masuk penjara, malaikat di penjara. Hebat polisi di Mesir. Nabi ditangkap. Kita ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang di NU, ada di Muhammad
sebagian. Yang penting masih dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cakep. Masalahnya begini, sekarang itu banyak aliran dan paham yang sebetulnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang bahaya. Pernah saya sampaikan tentang ayat ini juga. Ada aliran eling. Dasarnya Quran. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Saya baca tadi waktu itu. Saya jadiin dalil lah pada buka-buka kitab. Lama yang ada aja banyak. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah olehmu akan aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan salat untuk ingat kepada aku. Aliran eling berpendapat jadi tujuan sholat itu supaya ingat. Ingat itu bahasa daerahnya eling. Tujuan sholat adalah eling. Jadi intinya adalah tujuannya, bukan caranya, gitu. Dibolak-balik ke mereka. Kan tujuan sholat adalah eling, maka yang penting adalah eling. Walaupun nggak sholat, yang penting eling. Daripada sholat tapi enggak. Dalilnya, fawailul lil musallin. Nah, kawain bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim an sholatihim sahun, lupa atau lalai dalam sholatnya. Daripada sholat tapi enggak eling, mendingan enggak sholat tapi eling. Itu mereka. Aliran eling namanya. Jadi kalau ada muadzin mengumandangkan azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merem. Eling. Cukup bagi mereka. Padahal syariatnya bukan demikian. Kan kita nggak boleh langsung hanya hakikat begitu, langsung naik tangga ke 10. Pakai syariat dulu dong. Syariat sholat itu tujuannya bukan hanya eling, tapi tunduk patuh kita kepada aturan agama yang wajib secara individual. Sholat 5 waktu tidak bisa ditawar-tawar. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berapa rakaat? 15 rakaat. 17 rakaat. Katanya 15 tadi. Kurang 2. 17 rakaat. Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau puasa masih bisa ditawar, iya kan? Masih bisa ditawar. Lagi sakit boleh nggak puasa dulu? Ntar dibayar kalau udah sembuh, kan gitu. Haji boleh tawar. Kalau belum punya duit nggak wajib haji. Zakat kalau belum ada 1 nisab, belum ada 1 haul, 1 tahun, bisa ditunda. Kalau sholat sakit pun wajib sholat tetap. Betul kan? Kan nggak bisa diri pak, duduk. Nggak bisa duduk pak. Rebahan, ya, nggak bisa rebahan pak. Dengan isyarat, dengan anggota tubuh, tangan, apa. Nggak bisa isyarat dengan tangan pak, dengan mata, pakai kedip. Nggak bisa kedip pak, ayo sholatin bareng-bareng. Mati. Tahu sakit. Jadi sholat itu fardu ain, kewajiban individual. Yang mengaku orang Islam, laki, perempuan, tua, muda, pejabat rakyat, jenderal, kopral, orang kota, orang kampung, yang mengaku beragama Islam wajib menjalankan sholat 5 waktu. Mau tidak mau, harus mau. Bahasa Inggrisnya die, untuk die. Bahasa Inggris Bogor. Die, untuk die. Bahasa Jepangnya gelem ora gelem, kudu gelem. Nah, intinya itu perbedaan antara muslim, mukmin dengan kafir itu adalah sholat. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar.
sekat perbedaan antara mereka dengan kami itu adalah sholat. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, apalagi menganggap itu gak penting, gak wajib, kafar, keluar dari agama. Na'udzubillah min. Nah, kalau hanya males-males, kalau sering, bisa jadi ini masuk orang fasik, kan gitu kan? Masih bisa untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau sudah kafar, ini agak berat. Makanya dianjurkan kita itu tetap menjaga sholat 5 waktu, karena sholat itu barometer, tolok ukur. Nanti di akhirat yang ditanya itu pertama bukan hajinya, bukan umrohnya, bukan zakatnya, tapi sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Fa in saluhat saluha sa'irul amal, wa in fasadat fasada sa'irul amal, atau kama qala. Pertama-tama yang dihisab oleh Allah di hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika rapi, beres, maka yang lain pun dianggap rapi dan beres, walaupun yang lain gak begitu rapi, gak begitu beres. Tapi kalau rusak sholatnya, maka yang lain pun dianggap rusak, walaupun sebetulnya gak terlalu rusak yang lainnya. Tapi tolong ukurnya adalah sholat, penting sekali. Soalnya kalau sholatnya rapi, insya Allah yang lain rapi, bener itu. Dunianya pun rapi, gak usah minta kepada Allah, dikasih kok. Kenapa? Sebab kita penuhi hak Allah, maka hak kita dipenuhi langsung oleh Allah. Kita kan kadang terlalu menuntut, Pak. Permohonannya itu muluk-muluk. Kita kan mau yang enak-enak, hidup berkah, makmur, banyak duit, betul nggak? Semua tercukupi, anak-anak pada sukses, tentrem keluarga, sakinah mawaddah rahmah, tetangga baik-baik, teman solih-solih semua, mati husnul khotimah, di surga dapat nikmat, di akhirat masuk neraka, masuk surga, kan enak banget begitu. Mintanya itu apalagi kalau doa kamilin itu, saya nggak tahu nih siapa yang menciptakan doa kamilin. Saya cari-cari sampai sekarang belum ketemu. Itu kok permintaannya, masya Allah. Dan ibu-ibu aminnya kencang sekali, padahal di situ ada lafal dan doa yang jika ibu-ibu tahu pasti dia nggak bakal. Kenapa? Itu doa ya poligami. Wa min hurin 'ainin mutazawwijin. Kan gitu kan Pak imamnya itu. Dan dengan bidadari, ya Allah kawinkan kami istri-istri, amin. Kalau tahu artinya, nggak bakal bilang amin. Maka jangan dibilang artinya. Doanya masya Allah. Kita terlalu menuntut hak kepada Allah. Ibadah kurang rapi. Padahal seandainya kita ibadah rapi, sering ingat zikir kepada Allah dengan baik, gak minta pun dikasih oleh Allah. Buka Ratib Al-Haddad, di situ ada syarahnya dalam hadis qudsi. Itu tentang afdolnya dan utamanya zikir daripada doa. Allah katakan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa saja orang yang sibuk dengan ingat kepadaku, ingat kepada Allah dengan sholat maupun dengan selain sholat. Kan sholat tujuannya lidzikri, wa aqimis sholat lidzikri. Sholatnya rapi, zikirnya rapi. Seandainya nggak minta, kata Allah, siapa orang yang rajin dan sibuk ingat kepadaku daripada meminta-minta kepadaku, maka akan aku berikan apa-apa yang lebih utama yang aku berikan kepada orang-orang yang hanya minta kepada aku. Contoh ini, karyawan masuk kantor, masuk PT jam 7, jam 6 udah datang. Halaman disapui, kaca dilapin, lantai dipelin, tiap hari begitu. Kira-kira bosnya seneng gak? Jam 6 udah datang, pulangnya jam 4, dia jam 5 baru pulang. Rapiin, nutup pintu, dirapiin yang belum rapi. Kira-kira bosnya yang suka nggak ada kan seperti itu? Suka nggak? Seneng nggak?
bisa-bisa dikasih bonus dia. Nggak usah nuntut gaji, dilebihin gajinya. Ini ibarat sekarang orang Islam ini jadi karyawan nuntut mulu. Masuk kerja jam 7, jam 9 baru nyampe. Pulang jam 4, jam 3 udah pulang dia. Dipecat bisa. Nggih boten. Leres kita. Begitu. Kita pun hamba Allah ini. Kalau kita penuhi hak Allah, Allah nggak banyak nuntut ke kita kok. Allah minta supaya kita sholat aja. Kalau yang sunnah belum, yang wajib aja. Dan dulu ada sahabat ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, kalau saya lakukan yang wajib, saya tinggal yang haram, nggak lebih daripada itu. Yang sunnah-sunnah enggak ya Allah. Apakah saya masuk surga? Naam, engkau masuk surga. Seandainya yang sunnah-sunnah enggak. Yang wajib tapi rapi. Masya Allah. Dan kita ini kan hamba Allah, jangan khawatir. Kita ditanggung oleh Allah, rezeki kita ditanggung oleh Allah, kehidupan kita ditanggung oleh Allah. Apalagi sholat subuh berjamaah. Ini ibarat obat dosisnya tinggi. Subuh itu. Kalau zuhur kita sholat, apalagi berjamaah, maka kita ada dalam tanggungan Allah sampai asar. Asar sholat lagi, berjamaah lagi, kita ada dalam tanggungan Allah sampai maghrib. Maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Tapi subuh, siapa saja yang sholat berjamaah subuh, maka dia ada dalam tanggungan Allah sampai ketemu subuh lagi. Kalau gitu tuh gak usah bayar, asal gak usah bayar, mau sampai subuh. Nah ini kan fadilahnya, kewajiban mah tetap. Betul kan? Fadilahnya itu. Makanya orang sholat subuh tenang. Dunia milik kita semua. Iya, 2 rakaat sunnah subuh itu aja. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kecil gitu loh. Apalagi sebelum subuh tahajud dulu jam 3. Beda Pak, bener. Saya rasakan begitu. Jumat tuh, kalau Jumat kan apa ya? Ustaz-ustaz khutbah Jumat. Saya tuh rasakan berkali-kali. Kalau malam Jumat tahajud, itu khutbahnya tuh Masya Allah, dituntun oleh malaikat. Orang tuh rasa itu Masya Allah, kecil semua, lancar. Tapi kalau lupa tahajud itu kadang berat banget khutbahnya. Kayaknya orang pada mau marah gitu. Seolah-olah itu nggak masuk gitu. Karena itu ada nurullah dan hasil sholat tahajud itu luar biasa. Masalah rezeki jangan khawatir. Apalagi orang yang beriman, apa yang dikhawatirkan? Allah yang ngasih rezeki kepada kita. Jangankan manusia, hewan dikasih rezeki, ikan di laut dikasih rezeki, yang di darat dikasih rezeki, orang kafir dikasih rezeki, orang munafik ada rezekinya, orang fasik, apalagi orang yang beriman, yang punya akal, waras, apalagi punya titel tinggi, punya status sosial. Orang gila saja itu kan orang waras, itu otaknya kan nggak beres, dikasih rezeki oleh Allah. Makanya orang gila tenang hidupnya, nggak ada stres gitu. Ngaceng itu ngaceng. Yang stres itu orang yang akalnya sehat justru malah mikirin ini mikirin itu. Apalagi sekarang virus, ada virus baru, masalah ekonomi, masalah keluarga. Coba kembalikan kepada Allah dan sering membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apalagi tadi sebelum sholat subuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kalau bisa genepin 100 kali, beres urusan dunia. Saya buktikan itu. Nah, hanya semakin Nuriyah Ustaz Kiai Samsudin. Saya dari Jepara itu tahun 89 ke Jakarta, kata orang Betawi, bawa celana kolor ruangan, isinya sih ada. Ya maksudnya nggak bawa modal apa-apa begitu. Tapi bismillah, karena belajar untuk ilmu,
Orang yang menuntut ilmu itu rezekinya ditanggung oleh Allah. Apalagi yang mengajarkan ilmu. Yang menuntut ilmu entah di majelis taklim, di pesantren, di mana saja, takaffalallahu birizqihi, Allah tanggung rezekinya. Kontrak 10 tahun. Alhamdulillah sekarang nggak kontrak lagi. Wirid-wirid saya baca, bisa-bisanya apa kayak saya baca. Suruh istighfar 1000, istighfar 1000. Sholawat 1000, sholawat 1000. Setiap hari itu istighfar, sholawat, tasbih, Quran, itu aja. Kalau pagi anak-anak yang nginep di pondok saya kasih makan, nggak ada duit ngutang. Bener Pak. Tanya sama tanda-tanda tiap hari. Ada yang nginep 10 kasih 10 bungkus kasih uduk. Ada yang 20 terus begitu. Dan alhamdulillah saya sekarang merintis pondok pesantren Tajul Quran Markasul di Buana. Alhamdulillah. Ada yang daftar kemarin, tanya pendaftaran berapa Pak? Saya bilang terserah Bapak mau berapa. Enggak, saya pasang tarif enggak untuk daftar jadi santri. Kalau mampu bayar terserah berapa mampunya, kalau nggak mampu gratis. Alhamdulillah rata-rata yang daftar nggak mampu. Ada yang daftar 2 anak kemarin, orang tuanya ngasih 100.000, jadi per anak 50.000. Pada bingung loh, biasanya di Solo jutaan Pak. Ya kalau ngasih jutaan silakan. Saya nggak pasang tarif, termasuk ceramah. Pantangan saya pasang tarif dan tidak boleh sama guru saya. Benar Pak? Makanya jangan tanya kalau ke saya berapa Pak Ujan. Sebab apa? Kalau nanya saya jawab itu sama juga saya mengukur takdir yang akan ditentukan oleh Allah. Dan saya pantangan, kenapa? Bisa jadi yang disiapkan oleh panitia lebih banyak daripada yang saya suka. Benar Mas. Ini cerita dikit ya, mau ketemu ya. Kita masalah rezeki, jangan khawatir. Saya pernah diundang ceramah oleh PLT Gubernur Banten Pak Rano Karno itu. Telepon pakai, ya Pak Gubernur, ceramah di tempat saya di Masjid Baru, kantor Gubernur di Serang. Siap. Acara Isra Mi'raj. Berapa Pak Kiai? Gubernur ngomongnya. Dan hatiku tergoda. Hampir saya sebut 10 juta. Hampir gubernur. Jadi 10 kali. Cuma saya bertahan. Jangan. Alhamdulillah. Saya bilang, terserah Pak Gubernur. Loh, bener Pak Kiai? Iya. Alhamdulillah. Kata beliau. Begitu pelaksanaan selesai, disuruh tanda tangan, nominal saya lihat 25 juta. Coba saya sebut 10, rugi 15. Ini masalah rezeki, betul nggak? Makanya nggak perlu. Dan banyak cerita tentang itu. Wa ma minna tatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Tidak ada makhluk yang di bumi ini yang merangkak melata berjalan kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tanpa terkecuali. Jangan khawatir. Rasanya sekarang sudah hampir terbit matahari dan saya ada pertemuan dengan Syekh Akbar Fathur Rahman Mursyid Thariqah Idrisiyah di Batu Tulis. Sampai sekarang ada acara di sana. Saya mohon diri, mohon pamit, mohon maaf atas kekhilafan tentunya, kesalahan dan kekurangan yang tidak berkenan tentunya di hati Bapak-bapak sekalian. Dan terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi taqwallah wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.